Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri SPMSI, salah satu dosen di program studi sarjana terapan Agribisnis Pangan jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran yang biasa disingkat PDD UKT-PT Bidang Pengajaran. Adapun spesialisasi mata kuliah yang saya ampuh yaitu Ekonomi Pertanian dengan kode PAP 1215 dengan memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Ekonomi Pertanian merupakan mata kuliah inti yang diberikan pada mahasiswa semester 2 di program studi Agribisnis Pangan. Deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa kemampuan menyusun survei usaha tani, menyajikan laporan survei, penerapan prinsip ekonomi dalam pertanian melalui kinerja usaha tani, permodalan, kelembagaan, dan kemitraan, serta kebijakan pertanian. Capaian mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang prinsip ekonomi pertanian secara mendalam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mahasiswa mampu menyajikan laporan survei penerapan prinsip ekonomi dalam pertanian melalui kinerja usaha tani, permodalan, kelembagaan, dan kemitraan serta kebijakan pertanian. Perkuliahan ini dilakukan secara blended learning atau gabungan dari sinkronus dan asinkronus. Untuk perkuliahan sinkronus bisa melalui pertemuan tatap muka secara langsung baik di dalam kelas, di lab data, maupun melalui Zoom meeting atau platform lainnya. Sedangkan secara asinkronus bisa menggunakan Media Learning Management System atau LMS Politeknik Negeri Lampung yang bisa diakses di situs http://lmspolinela.ac.id. Rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak perkuliahan, dan buku panduan praktikum diunggah di sistem LMS Polinela agar dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, begitu pula materi perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mempelajari dan mengulang materi kuliah dengan baik. Adapun materi tiap pertemuan pada mata kuliah Ekonomi Pertanian yaitu pada pertemuan 1 dengan judul Pengantar Ekonomi Pertanian dengan sub CPMK kemampuan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi pertanian dan permasalahan ekonomi pertanian. Pada pertemuan kedua dan 3 dengan topik Survei Usaha Tani, Penggalian Sumber Daya Alam, Pembangunan Pertanian dengan sub CPMK kemampuan mengidentifikasi karakteristik kinerja ekonomi pertanian, pedesaan, sumber daya alam, dan pembangunan pertanian. Pada pertemuan 4 dan 5 dengan topik Survei Sosial Ekonomi Pertanian dengan sub CPMK kemampuan penggalian dan kinerja usaha tani melalui survei sosial ekonomi pertanian terkait dengan penggalian data, pemodalan, pembiayaan, kelembagaan, dan kemitraan dalam pembangunan pertanian. Selanjutnya, pada pertemuan 6 dan 7 dengan topik kinerja usaha tani dengan sub CPMK yaitu menyusun laporan kinerja ekonomi pertanian pedesaan, data penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembangunan pertanian. Pada pertemuan 8 dengan topik kinerja usaha tani dengan sub CPMK yaitu kemampuan menyusun laporan survei usaha tani. Dan di pertemuan ke-9 akan diadakan evaluasi ujian tengah semester atau UTS. Pada pertemuan 10 dengan topik prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha tani dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam keberlanjutan usaha tani terkait permintaan dan penawaran. Selanjutnya, pada pertemuan 11 dengan topik pemasaran produk pertanian dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menguraikan pemasaran domestik dan pemasaran luar negeri produk pertanian.
Dan pada pertemuan 12 dan 13 dengan topik ketahanan pangan nasional dengan sub CPMK yaitu mampu menguraikan masalah ketahanan pangan dan gizi. Selanjutnya, pada pertemuan 14 dan 15 dengan topik kebijakan pertanian, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan kebijakan pertanian. Selanjutnya, pada pertemuan 16 akan dilaksanakan ujian akhir praktikum yang selanjutnya akan dilakukan ujian akhir semester dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ekonomi pertanian, yaitu yang pertama adalah buku ekonomi pertanian yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Lampung yang ditulis oleh Sutarni pada tahun 2018. Selanjutnya buku prinsip dasar ekonomi pertanian yang pada tahun 2022 yang ditulis oleh Afriansyah. Selanjutnya buku materi pokok ekonomi pertanian edisi 1 yang ditulis oleh Anindita Raya tahun 2014. Teknik pengajaran yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan metode delivery, interaction, and assessment. Yang pertama yaitu delivery. Yang saya lakukan dengan menyediakan materi dan mengupload materi di LMS Polinela. Selain itu, dengan menyediakan buku panduan praktikum yang disusun dengan tim pengajar mata kuliah ekonomi pertanian dalam bentuk cetak maupun bentuk file agar lebih mudah dan dapat diakses melalui LMS Polinela. Selain itu, dengan melakukan studi kasus survei usaha tani ke petani secara langsung dengan menyiapkan kuesioner terlebih dahulu dan membuat laporan hasil usaha tani. Hal tersebut bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa berpikir kritis dan memecahkan masalah secara kreatif untuk menghasilkan solusi yang inovatif. Yang kedua yaitu interaction. Dengan menunjukkan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, di mana interaksi yang saya lakukan tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Di dalam kelas, saya selalu mendorong mahasiswa agar dapat aktif dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa sehingga ada interaksi serta komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Di luar kelas, saya akan menyediakan forum diskusi di LMS Polinela yang terkait penugasan yang diberikan dan saya juga menyediakan WhatsApp group untuk mahasiswa dapat berdiskusi terkait penugasan ataupun materi perkuliahan sehingga dengan demikian komunikasi dapat terus berjalan walaupun di luar kelas. Yang ketiga yaitu asesmen. Terkait penilaian dalam mata kuliah ekonomi pertanian terdiri dari 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dengan demikian, penilaian diambil dari kegiatan perkuliahan dengan bobot sebesar 50% teori dan bobot sebesar 50% praktikum. Di mana perencanaan penilaian ini sudah saya sampaikan di kelas saat menyampaikan kontrak perkuliahan di awal pertemuan pada minggu pertama. Untuk rinciannya, penilaian teori terdiri dari kuis sebesar 15%, tugas terstruktur 5%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 5%. Untuk penilaian praktikum terdiri dari laporan praktikum 10%, aktivitas 10%, hasil praktikum 15%, dan ujian akhir praktikum 15%. Baiklah, berikut merupakan suasana kegiatan perkuliahan praktikum yang saya lakukan di Zoom meeting pada pertemuan keempat dengan judul materi Survei Sosial Ekonomi Pertanian. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini merupakan pertemuan keempat untuk mata kuliah Ekonomi Pertanian ya di semester 2. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah sudah absen di halaman kelas LMS Polinela? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Oke. Baik. Ada kendala? Belum, Bu. Lancar. Sudah ada, Bu. Lancar, Bu. Sudah. Ya. Kalau ada kendala nanti dikasih tahu ya, karena ini penting.
Semua harus terrecord di sini, di daftar hadir di LMS Polinela. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan survei ekonomi pertanian. Namun sebelum kita memasuki mata kuliah hari ini, sebelumnya saya akan mereview dulu pertemuan yang minggu lalu terkait dengan sumber daya alam di bidang pertanian. Nah, minggu lalu kan kita telah membahas tentang modal dalam pembangunan pertanian pada minggu ketiga ya. Sebelumnya, pada minggu lalu juga kita telah membahas bahwa modal itu adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi kembali. Yang mana berdasarkan fungsinya, modal itu dibagi menjadi dua. Ada modal tetap maupun modal tidak tetap. Modal tetap itu adalah modal yang digunakan dalam beberapa kali proses produksi. Contohnya misalnya cangkul, traktor, ternak bangunan, dan tanaman. Sementara modal tidak tetap itu modal yang hanya dapat dipakai satu kali. Misalnya pupuk bibit unggul untuk tanaman semusim. Saya harap untuk minggu lalu terkait modal dalam pembangunan pertanian sudah paham. Sudah paham ya? Sudah memahami? Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai survei sosial ekonomi pertanian. Nah, capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu menggali data kinerja usaha tani melalui survei sosial ekonomi pertanian, penggalian data, pemodalan, pembiayaan, kelembagaan, dan kemitraan dalam pengembangan pertanian. Nah, ini merupakan contoh metode survei. Kalau kalian lihat di sini bahwa ini salah satu ketika saya survei penelitian ke petani. Jadi penelitian survei itu merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Jadi ketika itu saya pergi ke petani ya di daerah Kecamatan Megamendung, kemudian saya ngasih kuesioner. Nah, apa sih kuesioner itu? Ada yang bisa tahu? Mungkin menjawab kuesioner itu apa? Saya Bu. Ya, silakan Hadi. Kuesioner itu apa? Jadi kuesioner itu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab, Bu. Oke, baik, sangat tepat ya jawabannya ya. Jadi saya ulang sekali lagi, saya perjelas lebih intinya apa. Jadi kuesioner itu adalah daftar pertanyaan. Intinya daftar pertanyaan yang berisikan tentang variabel-variabel yang kita akan teliti. Misalnya seperti nama, kemudian umur, pendidikan ya, kemudian terkait dengan misalnya membutuhkan data apa, biaya, input misalnya terkait jumlah benih, jumlah pupuk dan sebagainya. Ya, jadi intinya adalah kuesioner itu daftar pertanyaan dalam penelitian. Daftar pertanyaan ini bisa berupa pertanyaan tertutup maupun pertanyaan terbuka ya. Kemudian di dalam penelitian dan survei itu harus logik, deterministik, general, parsimonius, dan spesifik. Kemudian usaha tani, pengertian usaha tani menurut beberapa pakar diantaranya usaha tani merupakan ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana membuat atau menggunakan sumber daya secara efisien dan pada suatu usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Kemudian ada menurut Ken Suratia bahwa usaha tani juga cara-cara petani atau peternak dalam menentukan, mengorganisasikan, serta mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi serta efektif dan efisien sehingga memberikan pendapatan yang maksimal. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani, diantaranya ada faktor internal, faktor eksternal, dan pola usaha tani. Faktor internal ini yang berasal dari petani itu sendiri dari dalam. Nah, sementara faktor eksternal itu faktor yang dari luar usaha tani. Kemudian pola usaha tani itu ada faktor alam dan ekonomi dan ada faktor budaya serta kebijakan pemerintah ya. Faktor
produksi. Kita akan membahas faktor produksi. Sebelumnya saya ingin bertanya di sini. Apa sih yang dimaksud dengan faktor produksi? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dea. Faktor produksi itu segala sesuatu di mana barang atau jasa yang dapat digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Oke, baik ya, sudah cukup tepat ya. Saya akan memperjelas lagi biar lebih paham. Jadi pada intinya bahwa faktor produksi merupakan hubungan antara input dengan output. Ya, input di sini misalnya apa? Misalnya terkait benih, pupuk, kemudian tenaga kerja. Ya, output di sini terkait apa? Hasilnya, biasanya produksi. Nah, faktor di sini, faktor produksi itu biasanya terdiri dari modal, lahan, tenaga kerja, dan manajemen. Yang harus ada paling utama itu biasanya modal dan lahan. Hasil survei usaha tani. Ya, minggu depan kalian akan menyajikan informasi biaya dan pendapatan di dalam usaha tani. Tadi saya bilang ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini terkait dengan yang ada dalam diri petani, terkait umur, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, jumlah tenaga kerja keluarga, luas lahan, dan modal. Ini harus ditanya nanti. Biasanya pertanyaan ini pertanyaan terbuka. Maksudnya pertanyaan terbuka gimana? Jadi petani bebas untuk bertanya. Daftar pertanyaannya atau kuesionernya itu nanti bebas ya. Kemudian faktor eksternal terkait dengan input dan output. Ya, input di sini terkait dengan ketersediaan. Ketersediaan itu maksudnya apa? Terkait dengan misalnya jumlah benihnya berapa, jumlah pupuknya berapa. Jadi kalian tanya nanti di sini. Outputnya itu terkait dengan produksinya berapa, harganya berapa, ya, sehingga di sini usaha tani menghasilkan biaya dan pendapatan. Nah, biaya ini merupakan semua pengeluaran yang dilakukan produsen untuk memperoleh faktor produksi guna menciptakan barang yang diproduksi oleh produsen tersebut. Penggolongan biaya, ada biaya uang untuk biaya in natura, ada biaya tetap atau TFC, dan biaya variabel atau variable cost, atau biaya implisit dan biaya eksplisit. Nah, biaya total merupakan TFC ditambah dengan TVC. Nah, biaya tetap ini biasanya seperti minggu lalu, kalau biaya tetap itu biaya yang tidak berpengaruh terhadap produksi, sementara kalau biaya variabel, biaya yang berpengaruh terhadap produksi. Oke, kemudian setelah kita dapat biaya, ya, kita tanya biayanya apa aja, kemudian ada penerimaan. Penerimaan merupakan sejumlah nilai yang diterima produsen dari penjualan output. Nah, biasanya TR merupakan jumlah output dihasilkan dikali harga output. Nah, kemudian ada pendapatan, merupakan keuntungan. Pendapatan juga bisa disebut keuntungan, disebut juga profit, yaitu selisih antara penerimaan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Ya, selanjutnya ini minggu depan kalian akan analisis. Contohnya ini ya. Nanti kalian habis ini pilih satu komoditi atau satu usaha tani, kemudian kalian kelompokkan biaya tetap dan biaya variabelnya itu bagaimana ya. Sehingga mahasiswa harus mampu menyajikan informasi analisis usaha tani dari hasil surveinya dan disajikan menjadi tabel ini. Nanti kalian tanya ke petani, berapa jumlah sewa tanahnya, dalam satuannya apa, harganya berapa. Perkalian harga dengan fisik, maka dapatlah jumlah. Ini nanti ditanya semua ke petani. Tentunya kalian harus paham dulu apa itu biaya tetap dan apa itu biaya variabel. Nanti pada saat ke petani, berapa sih jumlah bibitnya, harganya berapa, kemudian perkalian antara fisik dan harga itulah yang disebut sebagai jumlahnya. Ya, ini termasuk kategori biaya-biayanya. Ya, ini. Oke. Nanti habis itu di total biayanya berapa, dijumlahkan semua biaya tetap dan biaya variabel, jadilah biaya total. Ya. Dan selanjutnya habis itu kalian tanya lagi, berapa sih misalnya produksi stroberi berapa? Dikalikan dengan harganya.
berapa, jadilah pendapatannya. Nah, baru ngitung RC dan BC. RC merupakan revenue, penerimaan dibagi dengan cost. Ya, nanti dapat. Oke, baik. Sebelum kita ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Oke, silahkan Fadlul, boleh. Baik, untuk dari perbedaan antara biaya tetap, biaya variabel, biaya total, itu bagaimana Bu sistemnya? Oke, baik. Jadi, pada intinya, kalau biaya tetap itu biaya yang tidak berpengaruh langsung terhadap produksi. Maksudnya tidak berpengaruh langsung terhadap produksi. Jadi, mau berapapun produksinya itu tidak harus keluar. Misalnya saja seperti ini. Sewa tanah. Biasanya sewa tanah itu selama 1 tahun 15 juta. Tapi kan misalnya produksinya, misalnya produksi padi 3 bulan misalnya ya, padi kan panennya 3 bulan. Apakah setiap 3 bulan sekali kalau mau panen dia harus bayar 15 juta? Tentunya tidak kan? Misalnya produksi padinya 1 hektar, tanahnya sewa, tanahnya 1 hektar. Produksinya cuma 3 bulan misalnya. Tetap harus dibayar. Walaupun bulan selanjutnya dia tidak keluar lagi biayanya. Sementara kalau untuk biaya variabel itu biaya yang berpengaruh terhadap produksi. Jadi kalau tidak dikeluarkan sejumlah uang, misalnya untuk bibit aja misalnya, itu dia berarti kan dia nggak produksi, gitu ya. Jadi kalau biaya total itu penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Ini ya. 19.832. Bagaimana, Fadlul? Bu, izin bertanya satu kali lagi Bu. Iya, boleh. Silakan. Apabila petani itu menggunakan tenaga kerja dari keluarga, itu termasuk dari 3 biaya tersebut Bu? Oke, kalau biasanya kan kasusnya itu di pertanian itu jarang petani itu menghitung biaya yang berasal dari keluarga. Biasanya dianggap 0. Kalau dia nyewa baru dia keluar duitnya. Ya kan? Biasa terjadi di Indonesia seperti itu. Sedangkan kita ini kan sebagai seorang ekonomi, itu apapun yang kita lakukan untuk usaha dan mengeluarkan biaya harus dihitung. Jadi, tenaga kerja itu termasuk biaya variabel. Ya, karena dia berpengaruh terhadap produksi. Kalau misalnya dia tidak berpengaruh terhadap produksi, berarti dia termasuk biaya tetap. Kalau kan bingung Bu, gimana cara menghitung biaya tenaga kerja keluarga, orang nggak keluar uang, kita pakai aturan yang ada di daerah sekitar. Biasanya berapa sih biaya tenaga kerja laki-laki maupun biaya tenaga kerja perempuan? Ya, oke. Bagaimana Fadlul? Paham Bu. Paham, oke. Sepertinya ada lagi yang mau bertanya atau cukup? Atau kita langsung ke tugas? Izin bertanya Bu, Oke, boleh, silakan. Antara penerimaan dan pendapatan itu apakah ada persamaan ya Bu dalam usaha tani? Oke, antara penerimaan dan pendapatan di dalam usaha tani ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Penerimaan dan pendapatan itu berbeda. Ya, penerimaan itu merupakan jumlah output yang dihasilkan dikalikan dengan harga output. Ya, maksudnya di sini kita ibaratkan hasil dari produksi beras 1 kilo dikalikan dengan misalnya harga beras 10.000. Itulah penerimaan kita. Kalau misalnya pendapatan, keuntungan, profit itu sama. Tetapi antara penerimaan dan pendapatan itu beda. Kalau penerimaan jumlah output dikalikan dengan harga output. Sementara kalau untuk pendapatan merupakan selisih antara penerimaan tadi, uang yang kita dapatkan, dikurang dengan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk usaha tani ini, ya, usaha yang kita lakukan. Atau yang disebut bukan lagi biaya variabel atau biaya tetap, total cost-nya tadi, penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oke, gimana Melda? Sudah paham atau masih? Sudah Bu, cukup. Oke, Terima baik. kasih Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup paham? Cukup
Cukup, Bu. Cukup. Oke, baik, kita langsung ke tugas dulu ya. Tugas untuk minggu ini, minggu keempat, ya, nanti tugasnya dikumpulkan di LMS, yaitu kalian nanti literasi jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6 terkait dengan kajian usaha tani komoditas yang disurvei. Nah, kalian cari artikel jurnal akreditasi Sinta terkait dengan usaha taninya. Kemudian ketik ulang dengan form Excel data biaya usaha tani, penerimaan, pendapatan, RCBC, lakukan dengan benar dengan formulanya. Sajikan dalam format tabel analisis usaha tani dan komoditasnya. Kemudian kalian jelaskan bagaimana biaya total, penerimaan, pendapatan, dan RC-nya. Ya, nanti kumpulkan di halaman LMS Politeknik Negeri Lampung. Ya, di sini dalam bentuk PDF paling lambat tanggal 5 Juni pukul 12 malam. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pertanyaannya ini untuk tugas? Sudah cukup paham? Cukup, Bu. Cukup. Oke, baik, sebelum kita akhiri tentunya saya biasa mengadakan post test. Silahkan kalian join dulu di Kahoot nomor 1. Oke. Biaya yang berpengaruh terhadap total produksi disebut sebagai biaya. Ya, jawab dulu, nanti baru kita bahas bareng-bareng. Ya, biaya yang berpengaruh terhadap total produksi disebut sebagai biaya. Tadi pertanyaan dari siapa tadi ya? Fadlul ini. Ya, oke. Ya, berapa ini? 5 orang. Sudah. Yang lainnya kalau yang belum join, jadi biaya yang berpengaruh terhadap total produksi disebut biaya apa? Open mic-nya. Variabel, Bu. Biaya variabel ya. Jadi diingat-ingat, biaya variabel, biaya yang berpengaruh terhadap produksi ya. Oke, demikian untuk kuliah hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas dan jangan lupa untuk dikumpulkan di LMS ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Demikianlah teknik pengajaran saya di bidang PDB UKTPT yang berjudul pengajaran. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.